maka orang tua lah katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bersama ayah guru pula. Ini ada kita di kebunnya ayah guru, kebun di Penau ya. Ya. Nah, di Penau, tak jauh dari makam panjang Datuk Bentan, tanah Bentan Penau ini adat istiadat dia kalau Reza boleh katakan luar biasa gitu. Karena semua di sini terhimpun. Ada istiadat di tanah Melayu, segala rantau tanah Melayu di Bintan Penau ni ada. Jadi macam situs makam panjang Datuk Penau, salah satu orang yang meletakkan, mewariskan adat kepada waris 8 itu. Ya kan, waris 8 adat, di mana waris 8 itu tiap-tiap waris memegang satu macam, ya kan, perangkat adat. Sebagai contoh, waris pertama sampai 8 misalnya ada yang megang bendera merah putih, ada yang megang tepak sirih, ada yang megang misalnya bunga konde, kalau orang bilang bunga manggar, ada yang pegang beras 4 warna, ada yang pegang pisang berteh, ada yang pegang asam garam. Dari 8 waris itu, kan? Menarik karena kerajaan Melayu ini kan asalnya dari Bentan, kemudian pindah ke Singapura tua, ke Melaka, ya, sampai nanti balik lagi ke Bintan. Cuma pertanyaan Eja lah, tentang adat ini dengan agama. Karena di Bentan ini dalam perayaan hari-hari besar Islam lah, adat itu selalu ditampakkan gitu. Hubungan antara agama tadi kan, dengan adat ini, ada adat Bentan, jalannya agama, jalannya adat. Itu mungkin ayah bisa jelaskan lah, karena kadang-kadang orang lihat adat, sesuatu adat ni dalam menjalankan kehidupan lah, kita beragama, merayakan hari-hari agama ataupun hari-hari besar. Ada orang bilang, wah ini syirik nih, adat seperti ini syirik. Kenapa harus ada pulut kuning, telur, kenapa pula harus bakar kemenyan? Seperti itu, mungkin ayah bisa jelaskan ya. Baiklah, kalau memang bisa menyambung ataupun bisa memahami, insyaAllah ayah akan cuba jelaskan apa yang ayah faham dan apa yang ayah bisa jelaskan. Agama dan adat ini memang tidak boleh dipisahkan. Yang membuat adat ini menjadi rosak, agama ini menjadi suram di Bentan ini kerana mereka tidak pandai membudayakan. Mereka tidak bisa menyenikan itu budaya, dan mereka tidak bisa membudayakan itu adat, dan mereka tidak bisa memasukkan adat itu ke dalam agama. Jadi antara 4 jenis tadi yang ayah cakap, hidup ini dengan syirik. Syirik bersendikan syarak. Syarak itu arti syarak itu perlawanan. Perlawanan di antara satu dengan lainnya. Itu dinamakan syarak. Jadi syarak ini bersendikan adat supaya tidak begitu keras. Yang berlawan ini tidak begitu keras kerana adat. Jadi adat ini tidak duduk sendiri. Adat ini bergandengan dengan agama supaya tidak rosak, ditelan zaman, tidak lekang di panas dan tidak lapuk di hujan. Itulah agama, adat, budaya dan seni. Sehingga di dalam perkahwinan Melayu Bentan ini ada maulud nabinya, ada berzanjinya, dan ada asrakalnya untuk menaikkan tepung tawar. Jadi kalau ditelusuri kepada jaluran agama, itu memang salah guna. Tepung tawar tu ya. Semua tu salah guna. Kalau kita larikan kepada agama. Tetapi agama membenarkan bahawa ini hal perlu dibuat. Perlu dibuat menandakan dalam perkahwinan itu tahu yang mana Islamnya, yang mana peribuminya dalam pernikahan itu, dan mana pula dagangnya, dan mana suku bangsa lain. Di situ kita atur melalui maulud, berzanji, asrakal dan tepung tawar.
Melalui itu kita yang membedakan. Karena mereka yang datang, kalau memang bukan suku bangsa Melayu di sini, mereka yang datang ini tidak paham. Sehingga kita yang ngatur. Orang yang datang ini, orang yang beragama, mereka tidak tahu. Sehingga mereka bilang Bentan ini berbuat ini syirik. Karena banyak sangat perawihnya, banyak sangat peraturannya yang tidak bersangkutan dengan pendapat-pendapat agama. Jadi, kekuatan Bentan ini untuk menjawab ataupun ayah untuk memberi arahan dan pandangan kepada anak-anak, sebagai kekuatan kami punya keyakinan. Seperti dupa. Kemenyan ya? Kemenyan. Ya. Dupa dan kemenyan itu adalah satu kepercayaan yang ditabalkan oleh orang Bentan ini berkenaan dengan sifat-sifat wali. Jadi mereka ini menggunakan dua jalan. Satu perintah Allah, yang dua kerja wali. Ini mereka ikut. Nah, jadi kerja wali ini seperti kemenyan, bunga-bunga rampai, bunga yang bau-bauan wangi, itu digabung menjadi satu, tepat dengan tujuannya. Tidak dapat dikias dengan hadis apapun, tidak dapat dibayangkan dengan firman apapun. Sebagai penjelasan, hanya kata-kata umum dan kata-kata awam yang bisa kita jelaskan di dalam perihal yang tertentu. Nah, seperti ini, kita adakan tepung tawa. Tepung tawa ini kalau kita cari di dalam hadis Al-Quran, sunnah, tidak ada. Kerana dulu dibuat daripada timbulnya agama. Coba kita telusuri di dalam tepung tawa tadi. Tepung tawa itu dibuat dengan satu beras, 2 kunyit, 3 akar ribu, 4 daun sepulih. Nah, jadi beras kunyit itu dimasukkan air, dibancuh menjadi satu, diambil akar ribu itu dibungkus dengan daun sepulih sebagai untuk alat menepuk. Jadi di situ juga punya cerita. Kenapa ada yang nepuk dari dahi ke bahu kanan langsung ke bahu kiri, baru ke arah tangan kanan yang diletak di lutut, kemudian ke arah tangan kiri yang diletak di lutut, mempelai. Kenapa begitu? Ada dia punya cerita. Satu, pengakuan. Yang kedua, yang ketiga, saksinya. Yang keempat, yang kelima, itu adalah peraturannya. Kenapa yang pertama di dahi itu? Nah, itu apa? Pengakuan. Pengakuan bahawa seseorang itu diangkat pada hari tersebut menjadi raja sehari ataupun menjadi penabal, atau menjadi pembesar, atau menjadi pemimpin, atau menjadi pewaris. Mereka hari itu diangkat sebagai saksi bahawa sifatnya dirinya sendiri adalah diberi tanggungjawab dan wewenang untuk menjalankan kehidupan, tapi tidak menangkumi kepribadian masyarakat. Itu adalah tanggungjawab untuk sendirinya. Nah, kemudian saksi nih. Nah, kemudian kenapa di bahu? Saksi di bahu, kerana yang di depan belakang ini tidak dibawa. Maka dibawa di kanan dan di kiri. Nah, bahawa sebagai penanggung jawab adalah di tangan kanan dan di tangan kiri. Itu penanggung jawab. Tanggung jawabnya di kanan, di tangan kanan dan kiri. Karena ini memang penanggung jawab. Tanggung jawab segala urusan adalah tangan. Jangankan katakan untuk diri sendiri, untuk orang lain juga tanggung jawab itu adalah tangan, bukan bahasa. Tanggung jawab itu tangan, maka diletak di atas lutut. Karena tangan dan kaki ini adalah tanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap diri maupun kepada orang lain. Itu pada hari tersebut
hari yang disampaikan tepuk-tepung tawa itu, maka dia disahkan orang yang diangkat ataupun orang yang bertanggung jawab. Nah, itu di dalam arti adat. Di dalam arti agama, orang menepuk tepung tawa itu tetap dari bahu kanan, ya, turun ke lutut kanan, turun ke lutut kiri, turun naik ke bahu kiri dan naik ke atas kepala. Itu artinya lam alif. Nah, yang menyaksikan ada tanda-tanda tasdidnya di dahi. Nah, itu saksinya. Nah, jadi itu larinya ke agama. Kalau tepuk begitu larinya ke agama. Ada makna ya. Nah, jadi kalau tepuk yang ayah bilang tadi, tepuk atas kanan kiri, atas bawah, nah, itu adalah tepuk memberi mandat tanggung jawab. Karena ya di Bintan ini banyak jenis tepuk deh ya. Iya, itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi walaupun dia siapapun, maka agama itu mereka sudah paham, maka mereka diberi tanggung jawab untuk menjalankan agama, untuk menjalankan kebutuhan masyarakat, untuk menjalankan kebutuhan rumah tangga. Itulah namanya tepung tawa sebagai satu tanggung jawab. Itu yang ayah paham. Yang ayah tahu, mungkin ada jawaban lain melalui orang-orang lain. Nah, jadi antara seni, adat dan agama ini tidak boleh dipisahkan. Sebelum sampai kepada mutu agamanya, mutu yang telak untuk dirinya, yaitu disenikan dulu. Seperti ada asrakal. Pertama, buka surat maulud itu yang dibacakan adalah Assalamualaikum. Dah itu baru orang tu mulut beberapa hari, mereka itu berdiri asrakal untuk menyampaikan tepung tawa tadi. Nah, jadi ada juga yang tidak pakai maulud, pakai berzanji yang dibuka dengan al-jannatu. Ya. Nah, itu kepahaman untuk pada agamanya di situ. Jadi memahami arti perjalanan hidup ini, disuruh menyontoh perjalanan hidup Rasulullah. Kalau mulut tadi dendangan buayan Rasulullah. Itu jadi agama itu ditimbulkan di situ, di adat tuh. Ditimbulkan di adat itu dengan sedikit-sedikit supaya mereka itu paham apa itu agama. Jangan cuma adat saja. Sedangkan agama ditinggalkan. Begitulah perkembangan antara adat dengan agama. Kerana kalau adat ini mereka hanya bisa bekerja. Kalau agama ini mereka harus berkata. Nah, berkata dengan bekerja itu jalannya sama. Pasti ayah tidak bisa bilang tidak sama. Ayah harus kata sama. Nah, seperti kalau kita baca Al-Quran, kita ada di tempat. Tapi kita mempunyai perjalanan dari satu huruf ke satu huruf, dari satu ayat ke satu ayat, sehingga selesailah bacaan kita. Itu perjalanan hidup. Begitu juga di dalam adat itu perjalanan. Nah, kita tak mungkin tulis hikayat itu tahun ini kita tulis yang tahun 1000 dulu atau tahun 1 dulu, tak mungkin. Yang tahun ini tetap kita tulis tahun ini, yang tahun 1 dulu itu kan tinggal sejarahnya. Nah, sejarahnya itu kita bangkitkan kepada tahun ini dan kita tulis tahun ini. Sehingga maka saya punya falsafat berbicara kepada para pendengar lah, boleh katakan, ataupun pada anak-anak lah gitu. Saya punya falsafat tersendiri. Sehingga saya berkata kepada mereka, hidup bagaikan matahari pagi, menjelajah alam sampai ke senja. Sedetik tidak pernah berhenti di pertengahan garis khatulistiwa. Jangan takut dengan mati. Kerana mati itu satu keputusan hidup yang tidak pernah terduga. Di sebaliknya, takutlah dengan hidup yang penuh bergelimang dengan dosa. Artinya saya menjalankan adat falsafat ini dengan agamanya. Karena saya juga manusia hidup. Jadi saya takut dengan kehidupan yang saya berbuat tidak tentu arah. Yang saya berbuat banyak salah.
Sehingga di situ kan saya memikirkan agama, maka saya masukkan agama di dalam sejarah ataupun di dalam kisah, di dalam adat, di dalam mufakat. Itu saya masukkan agama sehingga bahasa saya terlalu banyak didengar orang. Maka sehingga orang ada yang kata bahasa sekarang, menanggapi artinya. Ada juga yang menyepelekan, seolah-olah saya cuma cerita. Nah, jadi kalau saya boleh bermisal, nah, ini saya beri misalan. Awal kehidupan ini dan semula kejadian hidup itu adalah kerana kehendak. Kita makhluk ini menjalankan kehendak itu menjadi penyebab. Yang menyebab ini mendatangkan akibat. Yang diakibatkan itu terlibat. Nah, jadi terlibat, setelah yang didatangkan itu terlibat, menjadilah satu akibat lagi. Apa cerita ke depannya? Akibat itu akan nanti kerana terlibat, akibatnya akan jadi apa? Maka di sini saya selalu ingin melibatkan dengan sebab bahasa saya, dengan sebab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima, saya selalu melibatkan orang lain untuk mengajak kerjasama supaya akibatnya kita tahu arti akibat itu bagaimana dan macam mana akibatnya nanti setelah kita bekerja sama. Kalau saya seseorang memang saya tidak mampu. Contoh saja kebun saya yang saya buat ni. Dengan beberapa batang ubi, beberapa pokok pisang, saya sudah tidak mampu kerana saya seseorang. Sudah semak begini, saya biar. Jadi untuk penyelesaian bahasa saya tadi, adat dan agama memang tidak boleh dipisahkan. Karena apabila kita menjalankan agama, kita tinggalkan adat, kita dikata orang yang tidak tahu adat. Apabila kita menjalankan adat, kita tinggalkan agama, artinya kita bukan orang yang mempercayai agama. Jadi maka dua itu perlu kita jalankan kerana di situ penyelesaian ada pada kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. InsyaAllah pada lain kali saya akan jawab lagi apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Sekian, terima kasih.